tahan dulu, nanti sampai ketika sudah selesai baru kita berikan waktu untuk sebuah dialog tanya jawab pada saatnya nanti. Kita lanjutkan narasumber yang ketiga. Kita undang beliau Pak Mezi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang. Monggo. Terima kasih, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seharusnya Pak Kajari Pemalang yang harusnya hadir pada kesempatan ini, tapi karena hari ini itu ada kegiatan dari tim reformasi birokrasi kejaksaan di wilayah Tegal bagi Kepala Kejaksaan Negeri se-eks-karesidenan Pekalongan. Jadi Kajari Brebes sampai Batang itu sebentar waktu dikumpulkan di Tegal. Sehingga pada kesempatan ini beliau mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang peran kejaksaan dalam mensukseskan pilkada serentak tahun 2020. Saya langsung saja sebagai institusi penegak hukum bersama-sama dengan dalam hal ini pilkada, Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia itu tergabung di dalam Sentra Gakumdu. Tapi sebenarnya bukan itu saja, peran kejaksaan itu lebih luas dari hanya Sentra Gakumdu. Tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Jarwo terkait pemilihan itu ada dua, memang betul ya. Dan dasar hukumnya juga berbeda-beda, bukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, DPD, DPRD dan DPR RI. Sementara kalau untuk pilkada serentak itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi dahulu kala pada saat undang-undang ini pertama kali muncul akan diadakan pilkada serentak itu 7 tahap, kemudian disederhanakan 5 tahap sebagaimana disebutkan di dalam pasal 201 Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, saat ini yang 2020 sebagaimana Bapak Ibu sekalian saksikan di slide, itu tahap keempat. Dan ini nanti akan cuma sampai tahun 2024. Jadi masa jabatan untuk kepala daerah itu udah nyampe 5 tahun. Pada saat 2024 akan diadakan pilkada pemilihan serentak. Jadi tahun 2020 ini adalah kesempatan yang keempat. Oleh karena itu belajar daripada pemilihan-pemilihan sebelumnya, kontestasi sebelumnya, saya pikir kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak untuk menangani perkara-perkara terkait pilkada. Saya langsung saja, tadi potensi kerawanan sudah disinggung sama Pak Jarwo tadi dari Kesbangpol. Pada prinsipnya potensi kerawanan ini sebagaimana yang dirilis dari Bawaslu, mereka punya yang namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu ya, kalau nggak salah ya Pak. Itu sebagai tolok ukur untuk menentukan daerah-daerah mana sih yang rawan, daerah-daerah mana yang punya potensi kerawanan. Kemarin sekitar 1 minggu yang lalu saya sempat rapat di Sentra Gakumdu. Pemalang itu di dalam IKP tahun 2020 levelnya itu level 4, kategori sedang ya. Nanti ada di slide saya kategori sedang. Kalau di Jawa Tengah itu peringkat ke-6 ya, ini dari Bawaslu, kalau saya salah tolong nanti dikoreksi. Jadi walaupun sebenarnya kondusif sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak FKUB, tapi ini dari ya agak tinggi lah, agak hampir udah warna merah ya, kalau di IKP tahun 2020. Jadi otomatis belajar dari pengalaman terdahulu, kita khususnya kejaksaan akan menjadikan pelajaran kemarin menjadi suatu pelajaran yang berharga. Jadi kejaksaan sebenarnya punya peran di dalam mensukseskan pilkada itu ada 3. Yang pertama untuk penyelenggara pemilu dari KPU, kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sudah melaksanakan MOU ya Pak, kalau nggak salah di awal Februari kemarin untuk mendampingi penyelenggara pemilu. Jadi ketika ada yang menggugat atau mempermasalahkan tentang penyelenggara pemilu, Kejaksaan Negeri Pemalang alhamdulillah sudah melakukan MOU
dengan KPU Kabupaten Pemalang. Kalau dari segi pengawas, Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian Republik Indonesia itu berada dalam satu atap yang namanya Sentra Gakumdu. Nah, Sentra Gakumdu ini sebagai satu forum untuk komunikasi. Karena kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di penanganan tindak pidana pilkada atau pemilihan itu terkendala pada satu hal yang paling urgent, yaitu limitasi waktu. Ya, lebih dari waktu yang ditentukan tentunya akan menjadi catat formil dan tidak bisa dibawa ke ke pengadilan. Bahkan kalau di kejaksaan sendiri cuma punya waktu 5 hari, di pengadilan punya waktu 7 hari. Jadi kalau pengalaman kemarin sidangnya itu tiap hari. Maka itulah menjadi tantangan tersendiri buat kita. Saya ingin menyoroti terkait pengalaman terdahulu. Jadi pada saat pemilu tahun 2019, kebetulan saya sudah di sini. Sentra Gakumdu itu Bawaslu berhasil menaikkan satu perkara. Mohon maaf ini, kayaknya kepala desanya ada di sini. Terkait netralitas kepala desa. Ya. Saya tidak mau menyebutkan kepala desa yang mana, tapi kayaknya ada di sini. Perkaranya naik di pengadilan dan alhamdulillah diputus bersalah ya, dengan di putusannya percobaan PW. Nah, ini yang jadi permasalahan, bahwa banyak sekali larangan-larangan yang belum dipahami oleh kita semua, ya, saya katakan sedemikian. Apalagi isu yang tadi Pak Jarwo sempat katakan, netralitas ASN atau kepala desa. Jangan sampai membuat suatu hal yang ternyata itu merugikan pasangan calon atau menguntungkan pasangan calon tertentu. Kalau di Pemalang, kemungkinan besar mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang kasus yang kemarin. Nah, ini saya kutip dari Bawaslu, data dari Bawaslu RI, 15 kabupaten kota dengan skor level tertinggi. Nah, ini kalau dari 15 alhamdulillah Pemalang tidak masuk level tertinggi. Tapi kalau untuk di Jawa Tengah itu level 4 dengan kategori sedang. Kalau untuk provinsi, alhamdulillah juga Jawa Tengah tidak terlalu rawan, ini yang paling tinggi di Manado. Jadi KPI ini biasanya yang menjadi tolok ukur baik aparat penegak hukum maupun pengawas dan pelaksana untuk menentukan titik-titik pencegahan untuk antisipasi. Saya pikir itu. Kemudian karena saya kasih intel, jadi dari segi intelijen ini kami juga bekerja sama dan di bawah koordinator Pak Jarwo di Badan Kes Bampol, jangan sampai salah, Badan Kes Bampol punya tim kewaspadaan diri. Ya. Kita terdiri dari lintas sektoral, dari kalau dari Kodim ada Pasintel, kalau dari Polres ada Kasat Tindakan, ada teman-teman dari komunitas intelijen daerah yang lain. Kita sebagai deteksi dini. Tapi kalau untuk kejaksaan sendiri, kita ada instruksi nomor 9, instruksi Jaksa Agung nomor 9 tahun 2019. Itu tentang peran kejaksaan untuk mendukung dan mensukseskan pilkada serentak. Yang pertama, khusus untuk saya dan rekan saya di Pitsus, Kasih Pitsus, kejaksaan itu tidak boleh dia menunda penyelidikan, penyidikan